Tiba-tiba 1,3 juta rekening penerima bantuan sosial gagal cair. Kementerian Sosial langsung ambil langkah cepat, menggandeng Bank BUMN dan PPATK. Mau tahu kenapa dan apa solusinya? Nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya membahas tentang adanya 1,3 juta rekening penerima bantuan sosial yang gagal dicairkan. Jadi kita akan bahas sampai selesai, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik, kita langsung saja teman-teman akan membahas tentang 1,3 juta rekening gagal cair bantuan sosialnya. Dan apakah teman-teman termasuk? Jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Pada tanggal 18 Juni 2025, Menteri Sosial Gus Ipul melakukan konferensi pers. Ini dia, tepatnya menyampaikan bahwasannya sebanyak 1.323.459 peserta yang gagal transfer. Ada yang penyebabnya karena rekening tidak aktif, ada yang tidak ditemukan, dan ada juga data nama dan nomor rekening tidak cocok. Dan perlu diketahui untuk sampai saat ini, berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial, untuk program Keluarga Harapan pencairannya baru mencapai 80%. Kemudian untuk BPNT sendiri baru mencapai 79%. Jadi teman-teman, untuk bantuan yang gagal salur ini baik dari PKH maupun BPNT. Jadi setidaknya ada 3 penyebab utama kenapa ada beberapa dari teman-teman yang gagal salur atau gagal cair bantuan PKH maupun BPNT-nya. Jadi yang pertama adalah rekening tidak aktif atau belum terbuka. Kemudian yang kedua yaitu tidak ditemukan rekening atau administrasinya salah. Kemudian yang ketiga yaitu nama dan nomor rekeningnya tidak sesuai atau salah. Lalu pertanyaannya, solusi apa atau langkah apa yang diambil oleh Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti yang telah disampaikan oleh website resmi dari Kementerian Sosial.go.id. Jadi ada beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Sosial. Salah satunya yaitu melakukan koordinasi langsung dengan Bank Himbara untuk melakukan verifikasi dan aktivasi rekening bagi penerima-penerima yang ternyata belum aktif rekeningnya. Kemudian yang kedua yaitu libatkan PPATK untuk memeriksa rekening yang terindikasi aneh. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dengan BPS untuk update data dengan data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi teman-teman, yang ketiga ini pihak Kementerian Sosial meminta untuk melakukan update data terkait adanya DADSEN yang digunakan sebagai sumber data kemiskinan utama di Indonesia. Kemudian ternyata dari langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Sosial, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2025, akhirnya bantuan sosial berhasil dicairkan kepada penerima sebanyak 580 keluarga penerima manfaat. Kemudian sisanya sebanyak 768.000 peserta yang telah diperbaiki datanya, dan ada yang melakukan pencairan melalui Bank Himbara dan ada juga yang melalui PT Pos Indonesia. Kemudian Kementerian Sosial melakukan ajakan dan partisipasi masyarakat Indonesia untuk melakukan usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Jadi untuk usul sanggah ini bisa dilakukan beberapa hal teman-teman. Bisa melakukan aplikasi cek bansos. Jadi saya akan perlihatkan ya aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Jadi mungkin ini kurang jelas. Nah ini dia teman-teman aplikasinya seperti ini. Ini aplikasi resmi dari Kementerian Sosial. Teman-teman bisa melakukan usulan maupun sanggahan terhadap penerima bantuan sosial. Nah, di sini bisa mengusulkan dapat BPNT atau sembako, kemudian bisa PKH, kemudian bisa PBIJK, kemudian bantuan sosial lainnya juga bisa diusulkan di aplikasi cek bansos ini. Jadi ketika kita melakukan buka aplikasi cek bansos, di sini ada bacaan menu cek bansos. Jadi pengguna dapat mencari daftar penerima bansos dengan memasukkan nama dan wilayah sesuai data kependudukan. Kemudian di sini ada menu sanggah. Jadi pengguna dapat memberikan sanggahan pada penerima bantuan sosial yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Jadi teman-teman yang ada di wilayah tertentu yang merasa warga ini tidak layak, teman-teman bisa melakukan sanggahan di aplikasi ini. Dan data penyangga itu dirahasiakan oleh Kementerian Sosial, tidak akan dipublish bahwasanya si A dikomplain si B karena dapat bantuan sosial padahal tidak layak. Jadi teman-teman bisa melakukan sanggahan ketika di daerah teman-teman ada warga yang dapat bantuan sosial tapi tidak layak. Kemudian di sini juga teman-teman ada menu usulan. Jadi pengguna aplikasi ini bisa mendaftarkan dirinya, kemudian keluarga atau masyarakat yang dianggap layak mendapatkan bantuan sosial. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, di channel ini ada tutorial yang pernah saya buat. Jadi silahkan dicari tutorialnya. Cara buat akun di aplikasi cek bansos ini, kemudian cara mengusulkan diri untuk dapat bantuan sosial juga sudah saya pernah buat. Next kita bisa juga buat untuk dapat BPNT atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa gunakan aplikasi ini untuk usulan maupun sanggahan. Selain itu teman-teman juga bisa mengusulkan penerima bantuan sosial di pendamping PKH, kemudian di dinas sosial, dan juga bisa melalui BPS di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian ada nih beberapa tips yang perlu dilakukan oleh penerima atau keluarga penerima manfaat baik dari sembako, kemudian teman-teman terdaftar sebagai penerima PKH untuk memperhatikan beberapa tips berikut ini. Yang pertama yaitu pastikan rekening teman-teman aktif, kemudian data teman-teman akurat. Kemudian yang kedua, jangan lupa teman-teman melakukan update data ketika ada perubahan di Dukcapil, agar data teman-teman yang ada di Kementerian Sosial sinkron dengan data yang terbaru. Kemudian yang ketiga, simpan bukti rekening maupun ATM yang teman-teman miliki. Dan yang keempat, sering-sering melakukan pengecekan status di aplikasi cek bansos teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman punya akun, maka akan ada seperti ini, sembako, kemudian PKH dan lain-lain, akan ada status penerimanya juga. Jadi teman-teman, itu beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Jadi perlu diketahui intinya ada 1,3 juta yang bermasalah rekening penerima bantuan sosialnya, dan alhamdulillahnya sudah bisa transaksi sekitar 580.000 penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena Kementerian Sosial telah mengambil langkah yang cepat, langsung berkoordinasi dengan Bank Himbara, kemudian menggandeng PPATK, kemudian berkoordinasi juga dengan Badan Pusat Statistik selaku penyedia data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah dijadikan rujukan untuk penerima bantuan sosial 2025 ini. Itu ya teman-teman informasi di video ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Yang ada pertanyaan terkait bantuan sosial maupun bantuan lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.